Selamat siang Pak. Nah ini pengecekan bagian lampu kabin nggih. Sebelum kita bongkar, ini mau melaporkan untuk kondisi lampu. Nah ini pernah dicongkel nggih di bagian ini sama ini. Seharusnya ada tempat congkelannya Pak. Nah di sini Pak. Ini. Nah ini bekasnya nggih, bekas dari lama. Nah ini juga. Nah nanti coba kita bongkar dulu dan kita cek untuk kondisi lampu kabin gimana. Ngoten nggih. Terima kasih. Nah ini setelah kita cek Pak nggih, untuk kondisi saklar. Nah ini emang susah Pak untuk bagian on-nya. Nah ini pas waktu bisa nggih. Nah ini sudah bisa, sudah nyala. Nah nanti kita cek Pak untuk bagian saklar. Nah ini nanti kita bongkar untuk bagian saklarnya dan kita cek ada yang bermasalah atau tidak. Dan nanti kita kembalikan lagi dan kita ganti untuk lampunya. Ini yang lampu punya Bapak. Nah ini sudah gosong Pak, dan sampai copot tadi untuk bagian ininya. Nah ini gosong ya. Gitu Pak. Nanti coba kita cek dulu bagian saklarnya, apakah masih bisa diperbaiki agar bisa lebih mudah atau harus ganti saklar. Dan untuk lampu sudah pasti ganti nggih, soalnya ini tidak bisa digunakan. Nah ini Pak untuk kondisi saklar lampu kabin nggih. Ini setelah kita cek, kemungkinan dari ini Pak yang menyebabkan kadang susah kadang nyala. Nah ini di sini kan kotor ini, dan ini kan berkarat. Dan untuk langkah perbaikan ini, kalau ingin lebih maksimal, dilakukan penggantian saklar satu set Pak. Jadi satu set saklar ini. Tapi jika Bapak ingin diperbaiki dulu, nanti coba kita perbaiki dulu, kita bersihkan semua, kita perbaiki, lalu kita coba untuk saklarnya mau normal atau tidak. Ngoten nggih untuk laporan lampu kabin. Terima kasih, selamat sore. Nah ini setelah kita repair Pak nggih. Nah ini posisi pintu ketutup. Nah ini mati. Terus kita on kan, nyala, mati, nyala. Nah untuk on sudah mudah Pak nggih. Jadi nggak sulit, kadang nyala kadang tidak. Ini nyala terus. On. Nah ini nyala. Terus pintu kebuka. Kita buka pintu. Nah ini nyala. Pintu tutup. Masih nyala Pak nggih. Nanti kita tunggu sampai mati. Nah mati Pak nggih. Untuk saklar untuk sementara ini normal Pak, setelah kita perbaiki dan kita tambahi untuk komponen dalamannya. Soalnya dalamannya itu ternyata sudah aus Pak. Jadi kayak kadang kena kadang enggak gitu. Nah jika beberapa hari atau timbul lagi, alangkah baiknya ganti saklar Pak. Dan untuk saat ini masih aman ini, cuman butuh ganti lampu aja. Jika ingin maksimal dilakukan penggantian saklar. Ngoten Pak nggih untuk laporan pengerjaan mobil Mazda bagian lampu kabin. Terima kasih, selamat sore. Nah ini lanjut bagian power window yang belakang kiri Pak nggih. Setelah kita cek, nah ini untuk power window belakang kiri ini mau Pak. Mohon maaf belum kontak on. Nah di bagian sopir ini tidak bisa nggih untuk power window yang belakang kiri.
Akan tapi ini di bagian saklar yang belakang kiri ini mau, Pak. Nah, ngoten. Nah, biasanya permasalahan di power window itu ada beberapa macam. Bisa dari motornya, terus switch, atau relay ini Pak, yang buat nurunin dan naikin kaca itu. Nah, setelah kita cek, nah ini ternyata mau, Pak. Berarti kemungkinan ada yang bermasalah di bagian saklar yang depan kanan, saklar atau kelistrikannya yang menuju ke belakang kiri. Ngoten. Nanti kita cek dulu nggih untuk yang saklar depan kanan. Ngoten. Sekian Pak nggih untuk laporan power window bagian belakang kiri. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak nggih. Ini laporan bagian power window yang belakang kiri. Dan hasil pengecekan Pak nggih. Nah, ini setelah kita cek. Nah, untuk yang belakang kiri itu dari saklar yang depan ini mau, Pak, untuk ngangkatnya. Nah, ini mau, Pak, agak sulit. Nah, ini, Pak. Nah, ini untuk ngangkat. Nah, ini mau, Pak. Tapi untuk ke bawah ini tidak ada. Kemungkinan ini dari dalaman saklar yang sebelah kanan. Kasusnya hampir sama Pak, yang kayak yang lampu kabin. Jadi dalaman saklarnya itu ada yang aus atau ngepong. Ngoten. Untuk saran perbaikannya untuk saklar ini dilakukan penggantian Pak, satu set yang ini. Jadi yang belakang kiri cuman bisa ngangkat, tidak bisa turun. Tapi dari yang bagian sopir. Tapi kalau bagian belakang dari saklar penumpang kiri itu mau untuk angkat dan nurunin. Nanti Pak nggih, untuk cara perbaikan ini dilakukan penggantian. Semisal diperbaiki sangat beresiko Pak. Ngoten. Sekian nggih untuk laporan bagian power window. Terima kasih, selamat sore. Nah, lanjut untuk bagian retract spion nggih. Nah, ini mau konfirmasi ke panjenengan. Nah, ini kan di SPK kendala tertulis retract spion error, kanan tidak bisa nutup dan kiri tidak bisa buka. Nah, setelah kita coba, nah ini Pak, untuk retract nggih. Nah, ini yang sebelah kiri bisa nutup dan bisa buka, Pak. Nah, yang sebelah kiri bisa nutup dan bisa buka. Tetapi yang sebelah kanan itu tidak bisa sama sekali. Gitu. Dan ini kondisi saklar seharusnya kan R itu kanan, Pak nggih. Akan tapi, nah ini ketika R, ini yang sebelah kiri, Pak. Yang sebelah kiri juga, yang sebelah kiri seharusnya tidak buka nutup. Nah, ini malah buka nutup. Ngoten. Ini yang L kiri ini juga bisa buka tutup. Nah, kita pindah yang R. Nah, ini kendala yang terakhir Pak nggih, untuk bagian retract spion error. Yang kanan tidak bisa nutup dan yang kiri tidak bisa buka. Di SPK tertulis gitu Pak nggih. Nah, setelah kita cek, nah ini ternyata yang bagian kiri itu masih bisa Pak. Nah, kita coba nggih. Yang sebelah kiri. Nah, nutup. Dan buka. Ngoten. Untuk yang depan kanan ini tidak bisa. Nah, ada beberapa kemungkinan Pak. Bisa dari saklar, terus kelistrikan yang menuju ke motor,
atau dalamannya spion, bisa disebut motornya. Dan nanti kita cek untuk arusnya yang bermasalah dari apa. Untuk yang spion nanti kita lanjut untuk pengecekan. Terima kasih. Setelah kita cek Pak nggih, untuk bagian spion sebelah kanan yang tidak bisa buka tutup. Nah ini Pak, ternyata untuk arus ternyata ini masih aman. Fik, tolong Fik. Fikri, tolong baca lagi. Nah ini untuk arus tutup. Coba tutup nggih. Nah ini nyala. Terus arus buka, kita ganti ya. Nah ini arus buka. Maaf kurang pas, bentar. Nah ini Pak untuk arus buka. Nah, untuk arus buka aman, tutup aman Pak. Kemungkinan untuk kendala bagian spion ya sebelah kanan itu disebabkan oleh motornya Pak, motoran dalaman ini Pak, dalaman spion kanan. Dan untuk spion saran perbaikan dilakukan pengecekan Pak untuk dalaman spion. Dan untuk motornya gimana keadaannya. Pak nggih, untuk kendala sudah kita jelaskan semua. Jika Bapak ingin bertanya tentang apa bisa langsung call up admin kami. Pak nggih, terima kasih, selamat sore.